Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pembimbing proposal skripsi saya, yaitu Ibu Dr. Elvi Rahmi MSI. Selanjutnya yang saya hormati dosen penguji proposal skripsi saya, yaitu Ibu Kuntum Haira MSI. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, perkenalkan nama saya Roni, jurusan Tadris Kimia semester 8. Di sini izinkan saya mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Modul Praktikum Berorientasi Kemo Entrepreneurship Terintegrasi Nilai Keislaman pada materi Sistem Koloid kelas 11 SMA MA. Pada presentasi kali ini terdapat 3 poin yang akan saya sampaikan, yaitu pendahuluan, landasan teori, dan metodologi penelitian, di mana pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, dan spesifikasi produk. Selanjutnya, landasan teori yang terdiri dari modul praktikum dan kemo entrepreneurship, dan poin terakhir adalah metodologi penelitian yang terdiri dari metode pengembangan, model pengembangan, prosedur pengembangan, subjek uji coba, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, kita masuk ke poin yang pertama, di mana sama-sama kita ketahui proses belajar mengajar merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Terdapat peran pendidik yang tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, akan tetapi terdapat nilai yang bisa dicontoh oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari penggunaan bahan ajar. Terdapat bahan ajar yang bisa digunakan di kelas dan di laboratorium. Bahan ajar yang digunakan di kelas seperti buku paket, LKPD, dan lainnya. Sedangkan untuk bahan ajar yang digunakan di laboratorium adalah modul praktikum. Kegiatan praktikum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membuktikan atau memecahkan masalah berdasarkan teori yang telah dipelajari. Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum diperlukan bahan ajar, yaitu modul praktikum. Modul praktikum merupakan bahan ajar yang didesain secara sistematis untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan praktikum. Untuk pelaksanaan kegiatan praktikum, selain pengetahuan, dibutuhkan juga keterampilan serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan praktikum, seperti penuntun praktikum serta alat dan bahan yang memadai. Fakta di lapangan sering terjadi kendala saat melakukan kegiatan praktikum. Selain penuntun praktikum yang belum tersedia, alat dan bahan yang masih terbatas juga menjadi kendala utama, sehingga pelaksanaan praktikum tidak bisa dilaksanakan. Hal ini juga peneliti temukan saat melakukan observasi di sekolah SMA N1 Kota Singkarak pada tanggal 3 Juni 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru bidang studi, didapatkan informasi bahwa proses pembelajaran masih terbatas pada bahan ajar, yaitu LKPD, dan belum tersedianya modul atau penuntun praktikum. Saat kegiatan praktikum juga tidak semua materi bisa dilaksanakan karena terkendala pembelajaran daring. Selain itu, keterbatasan alat dan bahan juga menjadi kendala utama tidak terlaksananya kegiatan praktikum. Selain peneliti mewawancarai guru bidang studi, peneliti juga mewawancarai siswa kelas 11 IPA. Dari wawancara tersebut didapatkan hasil bahwa kegiatan praktikum yang tidak terlaksana menyebabkan kurangnya semangat belajar mereka, karena untuk memahami pembelajaran hanya diberi tugas menonton video, yaitu video praktikum, yang mereka anggap itu monoton karena tidak mencobakan langsung ke lapangan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti simpulkan perlu dikembangkan bahan ajar modul praktikum. Dan untuk mengatasi keterbatasan alat dan bahan, maka diperlukan pendekatan pembelajaran, yaitu kemo entrepreneurship. Maka
dalam mengatasi masalah tersebut, peneliti simpulkan bahwa perlu dikembangkannya bahan ajar modul praktikum, dan untuk mengatasi keterbatasan alat dan bahan, maka diperlukan pendekatan pembelajaran yaitu Chemo Entrepreneurship. Chemo Entrepreneurship merupakan pembelajaran kimia dengan pendekatan yang dikembangkan agar peserta didik memanfaatkan fenomena di lingkungan sekitar dan mengolah suatu bahan menjadi produk yang bernilai ekonomis. Selanjutnya, untuk mengimbangi ilmu pengetahuan, maka kegiatan praktikum dapat diintegrasikan dengan nilai keislaman yang disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pengintegrasian ini dilakukan dengan harapan untuk meningkatkan pengetahuan serta iman dan takwa peserta didik. Pengintegrasian dalam hal ini adalah pengolahan produk berupa selai kurma, yang dimana kita ketahui kurma merupakan buah yang memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Selain itu, kurma adalah salah satu makanan yang disunahkan Nabi Muhammad SAW. Maka pengintegrasian ini peneliti rasa layak dilakukan. Fokus masalah pada penelitian ini dilakukan untuk menghindari meluasnya permasalahan yang diteliti. Oleh sebab itu, peneliti membatasi masalah pada tingkat validitas dan praktikalitas sesuai dengan judul yang peneliti angkat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang terdiri dari bagaimana validitas modul praktikum berorientasi Chemo Entrepreneurship dan integrasi nilai keislaman pada materi sistem koloid kelas 11 SMA MA. Yang kedua yaitu bagaimana praktikalitas modul praktikum berorientasi Chemo Entrepreneurship dan integrasi nilai keislaman pada materi sistem koloid kelas 11 SMA MA. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulis ini meliputi satu, mengetahui validitas dari modul praktikum berorientasi Chemo Entrepreneurship terintegrasi nilai keislaman pada materi sistem koloid kelas 11 SMA MA. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui praktikalitas dari modul praktikum berorientasi Chemo Entrepreneurship terintegrasi nilai keislaman pada materi sistem koloid kelas 11 SMA MA yang peneliti kembangkan. Selanjutnya itu spesifikasi produk. Spesifikasi produk modul praktikum berorientasi Chemo Entrepreneurship terintegrasi nilai keislaman yang akan dikembangkan pada penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk ini berupa modul praktikum berorientasi Chemo Entrepreneurship terintegrasi nilai keislaman yang dikembangkan untuk kelas 11 SMA MA. Yang kedua itu komponen modul praktikum memuat yang pertama cover, kata pengantar, deskripsi modul praktikum, KI dan KD, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya itu judul dan tujuan praktikum, materi sistem koloid yang diintegrasikan dengan nilai keislaman. Selanjutnya itu alat dan bahan, kemudian prosedur percobaan, tabel pengamatan, diskusi, evaluasi atau mengkomunikasikan hasil, dan terakhir itu daftar pustaka. Yang selanjutnya yaitu modul praktikum ini didesain secara semenarik mungkin agar peserta didik tertarik menggunakan produk yang dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu pada bagian akhir modul praktikum akan diberikan soal evaluasi berupa soal objektif dan esai sebagai bentuk pemahaman dan penguasaan atas materi serta percobaan yang telah dilakukan. Baiklah, kita masuk ke poin kedua yaitu landasan teori yang terdiri dari modul praktikum. Modul praktikum merupakan bahan ajar yang digunakan untuk memudahkan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan ilmiah atau kegiatan praktikum. Secara umum, modul praktikum memuat tujuan, materi, alat dan bahan, serta prosedur kegiatan yang telah disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Kelebihan modul praktikum ini, yang pertama yaitu memotivasi peserta didik dalam mengerjakan tugas, karena pembelajaran ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Selanjutnya itu memudahkan peserta didik dalam memahami dan melaksanakan kegiatan praktikum. Yang ketiga, guru dan peserta didik dapat mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran setelah kegiatan praktikum dilakukan. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu mencapai hasil yang sesuai dengan kemampuannya. Yaitu selanjutnya Chemo Entrepreneurship. Chemo Entrepreneurship merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang membantu guru dalam mengaitkan materi pembelajaran dengan kondisi lingkungan sekitar peserta didik dan memudahkan peserta didik memahami pengetahuan yang dimilikinya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
kelebihan pendekatan Kempo Entrepreneurship ini yaitu jika pendekatan Kempo Entrepreneurship diaplikasikan, peserta didik dapat secara langsung melakukan pengolahan bahan untuk dapat dijadikan suatu produk yang berguna dan bernilai ekonomis. Pembuatan produk pada praktikum dapat memotivasi peserta didik agar memahami konsep dan teori dan dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam praktikum kimia. Selanjutnya itu modul praktikum berorientasi Kempo Entrepreneurship terintegrasi nilai keislaman. Modul praktikum berorientasi Kempo Entrepreneurship terintegrasi nilai keislaman ini adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan mengkaitkan dengan nilai spiritual, di mana peserta didik diarahkan untuk mempelajari proses pengolahan suatu bahan menjadi produk yang bernilai ekonomis. Kelebihan modul praktikum berorientasi Kempo Entrepreneurship terintegrasi nilai keislaman ini, selain memudahkan siswa melakukan kegiatan praktikum, juga dapat meningkatkan nilai ketakwaan peserta didik dengan penanaman nilai keislaman dalam proses pembelajaran. Kita masuk ke poin terakhir, itu metode penelitian yang memuat itu metode pengembangan. Metode pengembangan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and development, di mana research and development adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk dalam rangka memecahkan masalah tertentu. Selanjutnya adalah model pengembangan. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 4D dari Tiaga Rajat yang telah dimodifikasi oleh Yunita menjadi 3D, yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap define, design, dan develop. Selanjutnya adalah proses pengembangan. Metode pengembangan ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap define, yaitu terdiri dari analisis latar belakang yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum kondisi di lapangan. Tahap ini meliputi wawancara guru bidang studi, analisis peserta didik, analisis kegiatan praktikum. Selanjutnya tahap define juga dilakukan analisis tujuan pembelajaran dan analisis literatur. Dan tahap selanjutnya adalah tahap desain. Pada tahap ini, penulis melakukan atau menyiapkan dan merancang produk modul praktikum berorientasi Kempo Entrepreneurship terintegrasi nilai keislaman pada metode sistem Kroid dengan model 3D. Pada tahap desain ini setelah terbentuk prototipe dari modul praktikum tersebut. Dan tahap selanjutnya itu tahap pengembangan. Tahap ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang telah direvisi berdasarkan masukan dari pakar, sehingga kita dapat mengetahui tingkat validitas dan praktikalitas dari modul praktikum yang dikembangkan. Selanjutnya adalah subjek uji coba. Subjek uji coba pada penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA SMAN 1 Kota Singkara. Dan instrumen penelitian ini adalah terdiri dari lembar validitas dan lembar praktikalitas. Selanjutnya lembar praktikalitas digunakan untuk melihat respon peserta didik terhadap produk yang dikembangkan. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data yang terdiri dari analisis validitas. Analisis validitas ini dilakukan untuk melihat tingkat kevaliditas modul praktikum yang dikembangkan dan dinilai oleh validator. Selanjutnya nilai tersebut diolah dengan rumus, yaitu P sama dengan jumlah skor per item dibagi dengan skor maksimal dikali 100%, dan hasil yang didapatkan diinterpretasikan ke dalam tabel validitas, yang itu untuk skor 0 sampai 20 dikategorikan tidak valid, dan untuk kategori valid berkisar dari 61% sampai dengan 100%. Yang kedua yaitu analisis praktikalitas. Analisis praktikalitas ini digunakan untuk mengetahui respon atau kemudahan atau kepraktisan produk yang telah dikembangkan, di mana pada analisis praktikalitas ini digunakan rumus P sama dengan jumlah skor per item dibagi dengan skor maksimal dikali 100%, di mana hasil yang telah didapatkan diinterpretasikan ke dalam tabel praktikalitas, di mana untuk kategori 0 sampai 20% itu dikategorikan tidak praktis,
Sedangkan untuk kategori praktis berkisar antara 61% sampai dengan 100%. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin sekian presentasi proposal saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.